مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا أيها الحاضرون إني أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dicintai Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah sebab Allah masih memberi kita nikmat hidup. Dengan nikmat itu diharapkan kita semakin istiqamah di jalannya. Selawat beriring salam kita pintakan kepada Allah agar tetap dicurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita teruskan pengajian tafsir kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Hampir semua ulama tidak berani menyentuh lebih dalam tentang kalimat-kalimat yang seperti ini. Alif lam mim, nun, ha mim dan lain sebagainya. Ada banyak versi kenapa ayat-ayat seperti ini muncul. Ada yang menyatakan ini merupakan bahagian dari i'jazul Quran. Sehingga orang Arab sendiri pun tertegun gitu ketika turun ayat Nun, Yasin gitu. Terperangah itu. Ada apa ini? Ada lagi yang menyatakan bahwa ayat-ayat seperti itu fungsinya agar orang fokus mendengarkan ayat sesudahnya. Alif lam mim, orang terperangah. Apa itu? Baru muncul penjelasan berikutnya. Dzalikal kitabul la raiba fih. Jadi ayat yang sesudahnya itu yang penting. Yang pertama itu hanya merupakan isyarat tanpa makna, tapi membuat orang tertegun, lalu dikunci dengan ayat sesudahnya. Kalau dalam tafsir sufi, memang macam-macam mereka artikan. Ada yang menyatakan alif itu awal Allah, Allah alif. Lam itu akhir Jibril, Jibril lam ujungnya. Mim itu awal Muhammad, Muhammad mim awalnya. Orang sufi juga tanya nanti, Muhammad yang mana itu? Muhammad al-awwal atau Muhammad al-akhir? Wah, gitu. Siapa itu Muhammad al-awwal? Itulah Nur Muhammad. Nur Muhammad itu siapa? Penyebab diciptakannya alam semesta ini. Lalu mim akhir, Muhammad akhir siapa? Itulah penyempurna segala yang sempurna. Muhammad Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini kan tidak ada dalilnya. Hanya rasa-rasa para sufi yang banyak dimuat mereka dalam tafsir-tafsir sufi. Itu mungkin sudah dibahas oleh Ustaz Afrizal, tidak saya sentuh lagi. Dzalikal kitabul la raiba fih. Al-Quran, Alkitab itu la raiba fih. Sedikit pun tidak ada keraguan padanya. Kenapa tidak ada keraguan? Sebab kitab itu
ada pada ranah yang mesti diimani, bukan pada ranah yang harus difikirkan. Itu beda itu. Kalau pada ranah yang mesti difikirkan, akal dulu baru wahyu. Tapi kalau pada ranah yang mesti diimani, iman dulu baru akal. Di sini yang membuat kita berbeda dengan kelompok-kelompok liberal tentang epistemologi Islam. Bagi sebahagian orang, ilmu itu value free, bebas nilai. Manusialah yang memberi nilai terhadap ilmu pengetahuan. Tapi kalau kita lihat Al-Quran, ternyata tidak. Ilmu itu value landed. Ada nilai-nilai di situ. Makanya ayat yang pertama turun apa? Iqra, bacalah, telitilah, observasilah. Tapi jangan sembarangan. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebelum meneliti, sebelum mengeksplorasi, sebelum mengadakan kajian, harus dimulai dengan nama Allah yang Maha Agung. Jadi ilmu tidak mulai dari nol, tapi dari satu keyakinan Allah lah sebagai pencipta segala sesuatu. Nah, di sini bedanya. Bagi orang yang value free, dia mencari ilmu. Ada kalanya ilmunya bertemu dengan Allah. Ada kalanya justru semakin jauh dari Allah. Maka banyak para ilmuwan yang menjadi ateis. Karena dimulai dari kosong dan diakhiri dengan kosong. Termasuk Stephen Hawking, pakar kimia, pakar fisika yang kabarnya otaknya lebih cerdas daripada Albert Einstein. Sampai matinya kemarin, dia tetap mengakui bahwa alam semesta ini tercipta dengan sendirinya. Tidak ada Tuhan di balik segala sesuatu. Termasuk Einstein sebetulnya. Walaupun Einstein mengatakan ilmu tanpa agama lumpuh, agama tanpa ilmu buta. Tapi ketika ditanya agama menurut Einstein itu apa? Bagi dia agama itu ya agama falsafah, bukan agama wahyu. Jadi di sini perbedaan antara kita yang menganggap ilmu itu value landed, ada nilai-nilai, dengan mereka yang menganggap ilmu itu value free. Bahkan kalau kita mau jujur, di ujung surah tersebut, Iqra itu, Al-Alaq itu, ujungnya apa? Wasjud waqtarib. Ilmu itu, Iqra itu harus melahirkan wasjud. Kesujudan waqtarib, kedekatan kepada Allah. Maka definisi ulama dalam Islam itu jelas. Innama yahsyallaha min ibadihil ulama. Yang disebut dengan ulama itu yahsyallah, orang yang takut kepada Allah. Kalau ilmunya dalam tapi ketakutannya kepada Allah tidak ada, itu bukan ulama. Ya. Itu disebut dengan ubaru. Yang lama hilang, yang baru yang muncul. Jadi dalam Islam itu mudah saja. Bahkan Imam Al-Ghazali menyatakan, kalau ilmu orang semakin dalam, tapi ketakutannya kepada Allah semakin kurang, orang tersebut sudah membooking, sudah memesan satu tempat duduk dalam neraka. Jadi dalam Islam itu harus ada keselarasan antara ilmu dan amal, ilmu dan iman. Pendidikan kita di Muhammadiyah juga harus seperti itu. Setiap dosen, setiap guru mata pelajaran apapun, dosen mata pelajaran apapun, dia bukan sekedar transformations of knowledge, tapi dia mesti melakukan transformation of values. Dia tidak hanya sekedar mengajarkan ilmu, tapi lebih penting dia harus mengajarkan nilai-nilai. Nilai-nilai keimanan, keislaman, dan kemuhammadiyahan. Mata pelajaran apapun. Nah, ini yang disebut dengan integrasi ilmu dan agama. Jadi tidak dipisahkan. Harus menjadi satu kesatuan yang
kokoh. Bagaimana caranya ketika guru masuk ke sekolah, ke dalam kelas, dosen masuk ke dalam kelas, dia sudah menunjukkan bagaimana dirinya berperan sebagai miniatur Muhammadiyah. Pakaiannya harus bersih, karena Islam menyuruh kebersihan. Sosoknya harus menampakkan sosok kemusliman yang bagus. Datang ke kelas, mengucapkan salam, memulai pelajaran dengan doa, paling tidak bismillah. Walaupun apa yang dipelajarinya. Lalu bagaimana dia mengajar, metode yang dilakukannya itu menggabungkan semacam metode elektif, menggabungkan antara pendekatan teoritis dan pendekatan praktis. Lalu ada nilai-nilai agama di situ. Walaupun dia mengajarkan fisika, biologi, atau mata kuliah yang lain. Maka dosen-dosen biologi, guru-guru biologi harus hafal ayat-ayat tentang biologi. Guru-guru fisika harus hafal ayat-ayat fisika. Guru-guru kesehatan harus hafal ayat-ayat kesehatan. Tapi orang liberal protes, itu kan ayatisasi. Betul, Islamisasi tetap dimulai dari ayatisasi. Bagaimana kalau mau mengislamkan kalau tidak hafal ayatnya? Jadi kalau Arjumardi Azra tidak setuju itu. Itu kan sekedar ayatisasi, betul ayatisasi. Tapi ayatisasi itu merupakan titik awal untuk islamisasi. Bagaimana mau islamisasi kalau ayatnya tidak ada? Maka tugas para mufassir Islamlah mengadakan ijtihad jama'i terhadap ayat-ayat tersebut. Yang ahli tafsir menjelaskan, ahli fisika, kimia, kesehatan, lain-lain menambah bagaimana penafsiran dari segi ilmu mereka. Maka terjadilah penafsiran yang utuh. Jadi alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang beriman itu mereka beriman dengan bil ghaib, dengan yang ghaib tadi. Nah, ini yang memisahkan antara kita dengan masyarakat yang bersifat al-madiyah, materialisme. Masyarakat yang bersifat sekularisme. Sekularisme dalam arti kata seculum, today, this age, al-yaum. Satu keyakinan bahwa kehidupan hanya ada pada kehidupan hari ini. Al-madiyah, materialisme yang meyakini yang ada cuma materi. Tidak ada beyond the matter, tidak ada dibalik dari materi. Makanya bagi kita yang berjuang, kalah atau menang itu tidak masalah. Sebab tugas kita adalah berjuang. Hasil akhir itu milik Tuhan. Kalau kita menang berarti tanggung jawab kita besar. Mengisi kemenangan dengan kebaikan. Kalau kita kalah berarti Allah menghendaki kita tetap berjuang. Dan kalau bisa mati dalam perjuangan. Gitu. Jadi tidak ada istilah kalah dalam Islam. Kalau orang yang berjuang dan menghendaki hari itu juga perjuangan itu berhasil, itu egoisme itu. Kita tidak dituntut mencari hasil, kita hanya dituntut untuk melaksanakan kewajiban kita. Maka kita berjuang ini sepersis seperti orang tua-tua kita dahulu. Orang di kampung Pak Sutan di Lubuk Jambi umurnya sudah 70 tahun. Itu menanam batang durian itu. Pertanyaannya sempat enggak dia merasai buah durian yang ditanamnya itu? Hampir mustahil kita katakan, hampir pasti kita katakan tidak. Sebab durian kampung itu 10 tahun baru berbuah itu. Ketika ketika durian berbuah, dia sudah berumur 80 tahun. Padahal dia mati umur 79 tahun. Jadi gak sempat gitu. Tapi kalau semua orang tua berpikir, untuk apa saya tanam? Bukan saya yang akan menikmatinya. Maka kita tidak akan pernah merasakan rasa durian hari ini. Kenapa dia berbuat demikian? Karena dia meyakini kerja dia berbuat. Hasil itu kerja Tuhan. Itu jangan kita ikut campur. Tapi kalau kita tidak berbuat, maka
orang sesudah kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Ini macam ayah saya itu, yang kita angkat menjadi lembaga pembimbingan haji kita. Kalau dipikir-pikir umur beliau udah 70 tahun lebih itu. Pegawai negeri udah capek itu, menjabat ini dan menjabat itu. Kenapa masih mau? Sebab Rasul menyatakan, kalau engkau tahu besok hari kiamat, di tanganmu masih ada benih tanaman, tanam. Menanam itu masih dihitung ibadah. Artinya besok pun kita tahu mati, hari ini harus tetap melakukan amal-amal kebajikan. Itu hebatnya Islam itu. Beda dengan Islam orang Riau. Kalau Islam yang sebenar Islam, besok hari kiamat masih disuruh kita menanam kayu. Kalau orang Riau lain, besok hari kiamat masih sempat menebang kayu. Gitu. Jadi itu yang penting kita sampaikan. Jadi beda kita dengan kelompok-kelompok Al-Madiyah, kelompok materialisme dan kelompok sekularisme itu di situ. Mereka tidak percaya dengan yang gaib, akhirnya melakukan sesuatu untuk sesuatu. Kita melakukan sesuatu bukan untuk sesuatu, tapi melakukan sesuatu untuk mencari keredaan Allah. Kalau bisa kita nikmati syukur, kalau tidak bisa kita menikmati, sekurang-kurangnya kita sudah punya investasi, sudah punya andil terhadap kebajikan itu. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Ternyata beriman dengan yang gaib itu tidak cukup. Harus ada aktualisasi dan prakteknya. Harus ada pembuktiannya. Pembuktiannya apa? Sholat. Jangan seperti orang kampungnya Mas Tarmo, karena menganggap sudah dekat dengan Allah, manunggal kaulo Gusti, sholat nggak penting lagi, yang penting zikir. Aqimus shalah li zikri. Inti dari sholat itu zikir. Kalau sudah ingat ya nggak perlu sholat. Kalau ditanya orang kok sholat, itu kan para pemula. Kalau sudah level yang tinggi itu, di setiap denyut nadi ada kata-kata Allah, di setiap denyut jantung ada kata-kata Allah, sudah manunggal kaulo Gusti. Kalau sudah gitu, maka nggak perlu sholat lagi. Sebab dia sudah level yang tinggi, sementara sholat itu level pemula. Tapi kalau ditanya, kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masih sholat? Apakah kita tidak percaya Rasul itu manusia yang sempurna? Agak susah juga dia menjawab. Jadi saya diminta gubernur untuk membentuk tim anti gerakan Syiah di Riau. Saya masukkan Afrizal Nur, si Ustadz Erwin kita gitu kan. Jadi kebetulan ada ketika saya datang ke rumah sakit jiwa yang kabarnya menjadi pusat Syiah di Pekanbaru ini. Jadi ketika saya sampai ke situ ada kebetulan anak Buya Zas di situ. Buya Zainal Abidin Syuaib, orang Payakumbuh itu kan, tokoh Muhammadiyah hebat itu. Jadi dia diikut karena dia dokter psikiater senior di situ, alumni UI pula, umurnya pun udah 50-an lebih saya tengok, mungkin udah hampir 60 itu. Jadi diikut, direkrut. Mula-mula bagus pengajiannya katanya. Terakhir mulai menyesatkan sahabat. Terakhir mengkafirkan sahabat. Ujung-ujungnya menganggap Aisyah sebagai perempuan tidak baik. Karena beliau anak Buya Zainal Abidin Syuaib, tentu dia nggak terima. Ditanyanya kepada tokoh di situ itu, yang merupakan tokoh Syiah, kabarnya di Riau itu. Kita percaya enggak Nabi Muhammad itu orang yang sempurna? Oh percaya, kata mereka. Kalau Nabi Muhammad sempurna, dia dibimbing oleh wahyu. Apa mungkin Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu salah memilih istri, salah memilih sahabat? Kalau memang Aisyah itu perempuan tidak betul, tentu ada teguran dari Allah ketika dia ingin menikah dengan Aisyah. Kalau dia Abu Bakar, Umar dan Utsman itu tidak betul, tentu ketika dia mengangkat mereka menjadi sahabat, ada teguran dari Allah. Sementara Rasul itu orang yang sempurna. Mungkin nggak Rasul itu salah memilih istri dan salah memilih sahabat?
Semenjak itu katanya dia tidak pernah diundang untuk pengajian-pengajian lagi. Jadi cerdas, jadi harus cerdas memang gitu. Tapi luar biasa, perkembangannya luar biasa. Jadi kita di Muhammadiyah ngaji begini saja peminatnya kurang, apalagi mau ngaji tentang bagaimana menghadapi Syiah. Jangan terkejut kalau besok kita salah pengajian. Banyak pula lah orang Muhammadiyah yang menjadi Syiah. Dan dengar-dengarnya sudah mulai rame juga itu. Dalam diskusi-diskusi di kelompok-kelompok WA, sudah banyak juga orang-orang kita yang sudah cenderung kepada pemikiran Syiah. Saya Syiah ini saya tolak semua, Pak Sultan, Bang Starmo saya tolak itu. Tapi yang masih saya pikir-pikir masalah nikah mut'ah gitu. Itu bohong, nggak ada cerita itu. Jadi wa yuqimunas shalah, mereka beriman dengan yang gaib, orang yang bertakwa tadi, dan mereka juga mendirikan sholat. Ya. Dia tidak mengerjakan tapi mendirikan. Kalau kita tanya ulama-ulama tafsir, kenapa aqamah itu? Kalau aqamah itu melaksanakan dengan jasad dan jiwa. Ya. Jadi sholat itu bukan pekerjaan badan, tapi dia juga pekerjaan batin. Maka salah satu syarat sah sholat itu adalah niat. Karena niat itu merupakan pekerjaan batin. Bukti sholat itu berhasil apa? Ini yang kata Rasul, kalau ada orang sholat masih lagi mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar, la sholatalah. Seakan-akan dia belum lagi sholat. Karena hakikat sholat, inna sholata tanha anil fahsyai wal mungkar. Hakikat sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau orang sholat masih juga korupsi, masih juga menipu, masih juga berkata kasar, berarti ada something wrong dalam sholatnya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dibuktikan lagi, kalau yang gaib itu susah menjelaskannya. Maka kadang-kadang di Usuluddin dulu ada diskusi itu. Saya masih ingat, masih mula-mula saya masuk di Usuluddin itu. Bagaimana membuktikan keimanan seseorang? Saya bilang susah membuktikannya itu. Tapi ada orang tua kita, kawan kita, sahabat kita, ustadz kita, guru kita itu, Buya Azwir Muindomo, bisa katanya. Gimana caranya? Setelah belajar ilmu tauhid, anak-anak itu disuruh tidur di kuburan. Wah gitu. Kalau dia berani, berarti tauhidnya sudah kuat. Kalau tidak berani, berarti tauhidnya belum kokoh. Itu gagal mata kuliah tauhidnya. Oh susah juga itu kan. Mata kuliah tauhid di Universitas Muhammadiyah di mana-mana pembuktiannya harus tidur di kuburan, ya susah juga ya. Tapi memang harus ada pembuktian itu. Orang-orang dulu memang begitu. Kalau belajar ilmu sifat 20, menandakan ilmu sifat 20-nya putus, ya memang harus berani berhadapan dengan harimau. Wah gitu. Karena di wajah orang yang bertauhid itu konon kabarnya ada cahaya yang harimau pasti tidak akan mungkin mengganggunya. Itu kata-kata orang dulu lah gitu kan. Tapi kalau itu dipraktekkan dengan saleh, tentu dimakan harimau dia kan. Jadi harus dibuktikan dengan sholat, dan yang ketiga yang paling berat, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mengeluarkan, menginfakkan, mensedekahkan sebahagian dari rezeki yang diberikan Allah kepada mereka. Yang disebut dengan gas, gerakan amal soleh. Saya jujur, mungkin Pak Yusuf dengan ayahanda Sultan tahulah itu. Ini yang sekarang hilang di Muhammadiyah. Itu. Orang dulu semangat memberinya itu tinggi. Walaupun kadang-kadang yang diberinya itu bukan banyak. Bikin musola, bikin masjid Muhammadiyah, diantaranya 10 batu bata. 1 sak semen. Tapi semangat memiliki itu ada. Kalau istilah Guru Arfan dalam cerita Laskar Pelangi, ketika menunjukkan sekolah Muhammadiyah yang mau rubuh itu,
ketika orang bertanya bagaimana cara hidup yang baik, menurut Muhammadiyah, Guru Arfan menyatakan, life is how to give more, not how to take more. Hidup bagaimana memberi yang terbaik, bukan bagaimana mengambil yang terbaik. Nah, ini nilai-nilai ini yang sudah hilang itu. Kalau andai kata nilai ini hidup kembali, sebetulnya Muhammadiyah ini bisa hidup mandiri tanpa bantuan APBD. Tanpa bantuan apapun bisa itu. Berzakat Mas Tarmo kelapa sawitnya ke Lajismu. Saya gaji saya tiap bulan saya zakatkan ke Lajismu. Kalau gaji di Basnas saya zakatkan ke Basnas. Gitu. Kalau honor-honor ceramah saya zakatkan ke tempat saya tinggal gitu kan. Jadi harus ada gitu kan. Yang harus dikeluarkan gitu. Sebab kita ustadz-ustadz ini jangan menganggap zakat profesi ada, tapi kita nggak mau mengeluarkan zakat profesi kita. Ketika kita dapat honor ceramah 500.000, itu 2,5% harus dikeluarkan itu. Jangan kita kalau istilah orang Mas Tarmonya, jangan jadi ustadz jarkoni, iso ngajar, orang iso ngelakoni, ya, itu masalah itu. Itu yang susah itu. Jadi ketakwaan dan keimanan itu dibuktikan dengan kepercayaan yang utuh kepada yang gaib, yang tidak mungkin terjangkau oleh akal kita, dibuktikan dengan pengabdian kita kepada Allah dengan sholat, dan dibuktikan lagi dengan kepedulian kita terhadap sesama manusia dengan menginfakkan sebahagian harta yang kita miliki. Kalau itu kita lakukan, insya Allah jadilah kita orang bertakwa, jadilah kita orang beriman yang sesungguhnya, jadilah kita kader-kader Muhammadiyah sejati. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Macam saya tidak boleh ikut kampanye 01, tidak boleh pula ikut kampanye 02. Bagi mereka rupiah itu ibadah.